Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 itu mengenai peraturan pemerintah mengenai disiplin anggota Polri, itu diatur salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai, anugerah sang pencipta alam. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil atau ketua. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya, akan kita kaji dan diskusikan hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita masuk pada sesi kajian kali ini. Alam Astral. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian sesi kali ini adalah sebagai tindak lanjut dari adanya pertanyaan dalam video YouTube saya. Dalam kolom komentar terdapat pertanyaan mengenai seputar upaya-upaya eksekusi yang dilakukan melibatkan pihak kepolisian. Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ini akan saya bahas, saya kaji, dan kita diskusikan mengenai penagihan yang dilakukan oleh oknum kepolisian ataupun oknum tentara. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk lebih lanjut pada prinsipnya hutang piutang adalah hubungan perjanjian keperdataan. Tidak ada urusannya dengan kepolisian. Dan tugas polisi bukan penagih hutang. Dengan demikian Bapak Ibu, apabila ada oknum penagih yang mengaku dari kepolisian ataupun dari pihak tentara, Bapak Ibu harus tegar, tidak perlu minder, tidak perlu takut. Karena apa? Karena tindakan kreditur yang meminta bantuan aparat kepolisian ataupun aparat TNI untuk menagih hutang, itu adalah tindakan yang melawan hukum dan tidak sesuai prosedur. Terkait kepolisian bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 itu mengenai peraturan pemerintah mengenai disiplin anggota Polri, itu diatur di pasal 5 huruf H yang intinya anggota kepolisian dilarang backing pihak kreditur ataupun backing pihak debitur. Itu sangat jelas sekali, tidak boleh. Dengan demikian Bapak Ibu, apabila tetap ada pihak oknum kepolisian yang datang, pertama yang harus Bapak Ibu sampaikan adalah mintakan surat tugas. Nah ini, setiap saya membahas urusan penagihan, selalu saya ingatkan, setiap kita ketemu dengan orang, pastikan dulu kewenangan pihak-pihak tersebut untuk bertindak menghadap kita dan berbicara dengan kita. Entah dia lawyer, penagih, tentara, polisi, siapapun itu. Tanyakan dulu, mana surat tugas Bapak? Setelah surat tugas ada, mana NRP-nya? Nomor register pokok kepolisian. Setelah itu, foto. Mana KTP-nya? Minta lagi foto. Untuk apa? Untuk bukti, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa selalu didokumentasikan. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan surat tugas, mendapatkan NRP tadi, kartu anggota dan KTP, baru Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu ingatkan ke kepolisian tersebut. Intinya, kepolisian tidak boleh ikut-ikutan urusan keperdataan pihak lain. Tidak boleh ikut-ikutan nagih. Nah, itu pertama. Karena apa? Karena apabila saudara polisi, saudara tentara tetap memaksa untuk nagih, mengancam-ngancam, maka yang akan saya lakukan adalah apa? Ancam saja. Karena ancaman ini adalah sesuai prosedur. Ancam untuk apa? Kita laporkan ke Propam. Kalaupun dia mungkin terbiasa polisi yang oknum polisi yang mungkin nakal ya, itu mungkin biasa kena Propam tapi dia bandel. Biar lebih ini Bapak Ibu bisa ancam, kita laporkan ke Propam, laporkan Kapolres, Kapolda, Kapolri, tembusan ke Presiden, laporkan ke DPR, DPRD 1, DPRD 2,
DPRD pusat, dan ke Kompolnas. Nah, Bapak Ibu sampaikan saja seperti itu. Kalau tetap orangnya atau oknum ini tetap ngotot, tetap arogan, sampaikan saja. Apabila dia sampai marah-marah, terus melakukan pengerusakan atau malah mukul Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang namanya kepolisian Bapak Ibu itu masih di wilayah sipil, sehingga apa? Dia juga bisa kena pidana yang akan dihukum juga di pengadilan pidana sipil, pengadilan negeri. Kecuali kalau TNI itu nanti sidangnya di pengadilan militer. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada teknik. Ini teknik pertama, tanyakan tadi surat tugas, NRP, KTP. Kalau mereka nggak mau menunjukkan, ya nggak perlu ngomong, Bapak Ibu sekalian, usir saja mereka. Nah, tata cara ngusir dan lain sebagainya ada di video saya mengenai tata cara menghadapi penagih yang datang ke rumah. Itu sama nanti, intinya Bapak Ibu bisa cek di video saya yang sebelumnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk negosiasi, Bapak Ibu sampaikan, Pak Polisi, jangan maksa-maksa seperti ini, karena pertama memang secara kelembagaan kepolisian tidak boleh ikut menjadi backingin kreditur, backingin si orang yang punya piutang, nggak boleh. Yang kedua, kalau Bapak sampai terlampau overacting, nanti benar-benar akan saya lakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur ini. Dan ingat Bapak ini bekerja jadi polisi, bisa gagah itu kan karena Bapak ini punya predikat sebagai anggota Polri. Kalau sampai Bapak kena masalah, sampai Bapak dipecat atau dipindah ke bagian yang nggak enak, nah ini Bapak silahkan pikirkan. Jangan hanya gara-gara gengsi dimintain tolong orang, dimintain tolong teman atau kreditur, terus Bapak sok hebat, mentang-mentang sebagai anggota Polri terus nekat. Ingat dulu pada saat mau masuk polisi itu bagaimana. Orang tua Bapak sampai utang ke sana ke sini, orang tua Bapak mungkin sampai jual rumah, jual tanah, jual sawah. Masa cuman gara-gara untuk cari tambahan sedikit di luar pekerjaan pokok Polri malah mengakibatkan pekerjaan pokok Bapak hancur. Bagaimana nanti nasib orang tua Bapak pasti kecewa, bagaimana nasib istri dan anak-anak Bapak nanti pasti kecewa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teknik untuk menyadarkan pihak lawan. Rata-rata Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya dalam menghadapi orang, rata-rata itu orang yang arogan, songong, sok jagoan itu karena apa? Karena mereka belum mendapatkan edukasi, belum mendapatkan pencerahan. Seluruh Indonesia ini yang belum saya kunjungi hanya Aceh dan Papua. Selainnya lengkap, saya sudah mengunjungi semua dan dalam rangka urusan penagihan juga. Sehingga saya banyak bertemu dengan karakter-karakter orang yang keras, yang ngaku preman, yang ngaku ormas dan lain sebagainya itu, dan ngaku aparat dan lain sebagainya itu. Nah, tapi satu hal yang bisa menyentuh hati mereka, itu kita ingatkan. Bahwa mereka bekerja itu karena dulu orang tuanya sampai utang-utang, sampai jual sawah rumah, istrinya saat ini juga mungkin punya anak, punya istri, itu juga mengharapkan suaminya ini juga punya pekerjaan yang baik, nggak kena masalah. Nah, ini Bapak Ibu penting untuk diingatkan. Nah, itu untuk pihak oknum polisi yang datang. Sama juga Bapak Ibu, kalau yang datang adalah oknum dari pihak TNI, sama Bapak Ibu sampaikan bahwa ini adalah hal keperdataan antara debitur dan kreditur, sehingga tentara pihak lain pun nggak boleh untuk ikut istilahnya nagih, karena dia atas nama lembaga ketentaraan, kecuali memang ada vendor penagihan yang diberikan kuasa oleh si kreditur. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh juga melakukan tindakan penagihan dengan cara kekerasan ataupun mengancam, mencemarkan nama baik, atau malah teriak-teriak menyebar aib Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya utang nggak bisa bayar. Nah, ini juga masuk ke pidana. Nah, untuk hal ini silahkan juga bisa dicek di teknik video saya sebelumnya yang mengenai teknik menghadapi penagih hutang yang datang ke rumah, sesi yang pertama. Itu ada Bapak Ibu sekalian.
Dari pemaparan saya ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran. Yang pertama, yang utama adalah tugas fungsi TNI Polri bukan untuk nagih hutang, karena dia bukan vendor penagihan. Itu pertama. Yang kedua, fungsinya adalah mengayomi masyarakat. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bisa saja polisi itu memang diminta untuk mengamankan proses eksekusi. Nah, mengamankan proses eksekusi ini kalau objeknya fidusia. Nah, ini seperti yang ditanya oleh pemirsa video saya dalam judul cara menunda atau menggagalkan fidusia, itu ada pertanyaan itu. Itu saya jawab bahwa memang dalam hal eksekusi fidusia itu tidak boleh dilakukan kreditur secara sepihak atau sendiri. Kalau si pihak debiturnya tidak mau menyerahkan barangnya, harus permohonan ke pengadilan. Nah, kalaupun ternyata ada eksekusi dari pihak pengadilan, ada penetapan eksekusi, maka fungsinya TNI atau Polri itu ya hanya mengamankan proses eksekusinya, bukan sebagai eksekutornya. Intinya itu harus diingat Bapak Ibu sekalian. Demikian, tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf ada salah kata dan ucap. Sampai bertemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral. Advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Alam astral.